Oke, halo semuanya. Jadi ini bakal jadi video pertama kayaknya. Jadi kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama aku Tio. Udah sih gitu doang. Nah, hari ini kita bakal bahas soal UTBK Kimia tahun 2019. Ini naskah aslinya. Jadi tahun 2019 itu soal kimia angkatan aku ya, BTW. Itu ada 20 soal dari nomor 41 sampai nomor 60. Nah, soalnya itu kayak bersambung gitu, bukan bersambung sih. Iya, bersambung. Maksudnya kamu dikasih data terus buat jawab 3 soal berurutan. Nah, karena kayak gitu, kita bakal bahas soal semuanya, cuman nggak dalam satu video yang sama. Jadi video ini bakal diparting gitu. Aku belum tahu bakal ngebagi berapa banyak bagian. Tapi ya udah, langsung lihat soalnya ya. Nah, ini soal nomor 41. BTW ini soal, maksudnya penampakan website UTBK tahun itu, tahun 19, tahun aku, yang bener-benernya. Nah, ini kamu lihat di sini. Untuk menjawab soal nomor 41 sampai nomor 43. Itu tadi yang aku maksud. Oke, di nomor 41 ini kamu dikasih data. Ada nomor atom, simbol, dan nomor massa. Pertanyaan dulu, baca pertanyaannya dulu. Pasangan atom yang dalam tabel periodik unsur terletak dalam satu golongan. Oke, ini yang tadi aku bilang ya. Kalau di SMA itu biasa sering disimbolin kayak gini deh, setahu aku. Z, terus ini ada A. Dimana X itu simbol dari atom atau unsur ya. Z itu adalah nomor atom, terus A itu adalah nomor massa. Nah, dan ketiga data ini ada di tabel ini semuanya. Nah, untuk soal ini ditanyain uh, unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan. Satu golongan itu kan berarti dia berada pada satu kolom ya, yang dicirikan dengan punya elektron valensi yang sama. Kayak gitu. Nah, untuk nentuin elektron valensi, itu tahu dari mana? Dari konfigurasi elektron. Dari nomor atomnya. Jadi di sini kan bisa nih dicari nomor atomnya dari tabel ini ya. 4 ini berarti konfigurasinya 2, 2, ini 2. Nggak perlu bikin yang 1S, 2S, itu bakal kepanjangan karena nggak dibutuhkan sih buat job soal ini. 282, yang 20, 2882. Ini aku anggap kalian udah ngerti semuanya ya, desain konfigurasi. Gampang lah. Nah, dari sini sebenarnya bisa diketahui kalau si M yang punya nomor atom 4 itu berada pada golongan 2. 2A lebih tepatnya. L berada pada golongan 6A, Z berada pada golongan 7A, Q berada pada golongan 2A, dan X berada pada golongan 2A. Kelihatan kalau M, Q, dan X itu berada pada golongan yang sama, yaitu golongan 2A. Nah, berarti jawabannya yang ini dong. Q dan X berada pada golongan yang sama, yaitu golongan 2A. M dan L tidak, L dan Z tidak, Z dan Q juga tidak, Z dan X juga tidak. Ya, benar ya. Jadi jawabannya yang E. Nah, untuk nomor 42, ini tabelnya sama. Pertanyaannya adalah atom yang punya energi ionisasi pertama paling kecil. Nah, di sini baru kita bahas konsep. Energi ionisasi itu apa? Nah, mungkin kamu dulu disuruh ngapalin gitu ya. Apa itu energi ionisasi definisinya? Definisi biasanya dalam buku-buku itu adalah energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektron di kulit terluarnya, kayak gitu. Panjang ya, tapi bisa dipahami sebenarnya itu. Jadi misal aku punya atom di sini, kita ambil yang ini deh, let's say atom Q. Atom Q aku gambarin gitu ceritanya, ilustrasikan. Ini inti atomnya. Inti atom itu kan berisi proton yang bermuatan positif dan neutron ya. Nah, ini kulit pertama, terus dia ini kulit kedua, lalu ini kulit ketiga. Dia punya 3 kulit, 282. Isi elektronnya, sini ada 2 di kulit pertama, ada 8 di kulit kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Dan ada 2 di kulit terluar, kulit ketiga. Nah, energi ionisasi itu adalah
energi yang diperlukan oleh atom Q buat melepaskan satu elektron ini. Gitu. Berapa nih? Dia butuh energi berapa buat ngelepasin doi? Jadi, kenapa? Sebenarnya kalau kamu pikir kenapa dia ngelepasin elektron? Ya, kamu lihat dari konfigurasinya, 282. Dia bakal ngelepasin 2 elektron ini supaya mencapai kestabilan oktet 8. Gitu kan? Makanya dia ngelepasin ngelepasin elektron. Nah, buat ngelepasin ini dia butuh energi. Nah, tapi kamu baca di sini ya, energi ionisasi pertama paling kecil. Maksudnya pertama itu apa? Jadi sebenarnya ketika Q ini melepaskan satu elektron yang ini, maksudnya ketika Q melepaskan elektron itu nggak sekaligus dua-dua. Jadi dia satu-satu dulu, satu yang ini, baru yang ini. Jadi dari Q jadi Q plus, baru jadi Q2 plus. Gitu, nggak langsung jadi Q2 plus sebenarnya. Nah, terus, oke selesai kata pertama. Sekarang yang paling kecil ini maksudnya gimana? Jadi, gini deh. Energi paling kecil, artinya kamu nggak butuh effort gitu buat ngelepasin si elektron ini. Nah, kalau jadi gini, elektron itu kan muatannya negatif ya. Tadi inti itu muatannya positif. Mereka tuh punya interaksi tarik menarik. Iya nggak? Nah, kalau semakin kuat ikatannya, berarti semakin sulit buat dilepas. Semakin kuat, semakin sulit. Semakin sulit, ya kita butuh energi ionisasi, energi yang lebih banyak. Setuju? Kalau dia semakin lemah interaksinya, ya berarti dia semakin gampang buat dilepasin. Berarti kita nggak perlu effort banyak-banyak, atau kita butuh energi ionisasi yang dikit aja. Itu dia udah mau lepas sendiri kayak gitu. Nah, sekarang tahu dia kuat atau lemah gimana? Kita bisa lihat dari jari-jarinya. Nah, kalau kamu lihat di sini semua unsur-unsurnya, yang ini dia periode 2. Maksudnya dia punya 2 kulit. 2 kulit, 2 kulit, 3 kulit, dan 4 kulit si X. Berarti si X itu kan berada pada paling jauh ya. Nih, X. Ini intinya misal. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Gede banget. Nah, jarak dia dengan inti itu jauh banget. Karena jaraknya jauh, ikatannya semakin lemah. Karena semakin lemah, maka dia semakin gampang buat dilepasin. Berarti energi ionisasinya yang dibutuhin makin dikit, makin kecil. Makanya jawabannya itu adalah yang X. Yang D jawabannya. Nah, kalau kamu butuh analogi gitu, kak aku masih belum paham. Ya udah kamu anggap aja orang pacaran gitu. Kalau LDR, jaraknya jauh, long distance relationship, itu si pacarmu, misalnya kamu deh, kamu dan pacarmu, ya pacarmu itu bakal lebih berpotensi buat selingkuh, bakal lebih gampang putusnya gitu, lebih banyak kesempatannya kayak gitu, ketimbang kamu tiap hari ketemu, tiap hari dekat, tiap hari ngobrol. Ya nggak? Setuju nggak? Nah, kira-kira kayak gitu. Masuk kayak analoginya. Oke, selanjutnya nomor 43. Nah, ini soal terakhir ya, dengan data yang sama yang tadi. Sini pertanyaannya adalah senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air adalah. Jadi kalau kamu perhatiin video yang sebelumnya, soal yang nomor sebelumnya 42, kamu bisa tahu kalau L itu dia bakal membentuk L2-. Kenapa gitu? Ya kita lihat dari konfigurasinya. L itu kan konfigurasinya 26. Ya dia bakal menangkap 2 elektron untuk mencapai kestabilan, mencapai oktet 28. Jadinya dia L2-. Maka kamu bisa tarik kesimpulan juga kalau yang Z itu dia L-. Dia bakal Z itu adalah Z-. Dia bakal nangkap satu elektron. Nah, sedangkan yang tadi kan kita udah bahas ya, ini si M ini bakal M2+, Q2+,
dan X12. Nah, dia nanya unsur-unsur ini kalau berikatan dengan L, itu yang paling basah yang mana? Ketika sebenarnya ini kamu kamu lihat opsinya ya. M dengan L itu kan bakal bentuk ML. X dengan L bakal bentuk XL dan Q juga gitu, QL. Nah, ketiga ini M, X, M, Q, dan X itu kan berada pada golongan sama-sama logam, sama-sama logam golongan 2A. Sedangkan Z dan ZL ini dia ikatan antara non-logam dengan non-logam. Jadi ini dia ikatannya kovalen, sedangkan yang ABC ini dia ionik gitu. Kita bakal abaikan dulu yang D dan E, karena kalau kamu tahu, ikatan kovalen itu mostly asam gitu. Beda sama ikatan ionik, logam-logam itu dalam air akan bersifat basah kayak gitu. Jadi, tapi kita bakal singgung dikit ya ini. Yang jelas kita tahu jawabannya antara A, B, dan C. Nah, sekarang tentuin yang mana nih? Nah, basa. Definisi basa itu apa sih dalam air? Basa itu kan senyawa yang melepaskan ion OH-, ion hidroksida dalam air. Kata siapa? Kata Arrhenius. Itu bukan kata aku loh ya. Nah, ml, oke, sebelum ke sini, kalau kamu udah terbiasa ngerjain soal kimia, kamu tahu harusnya M itu adalah senyawa nomor atom 4 itu adalah beryllium, Q itu nomor atom 12 itu magnesium, X itu 20 kalsium, L itu 8 adalah oksigen, Z itu adalah klorin, Cl. Kamu nggak harus tahu sih, maksudnya ini nggak perlu kamu tulis gitu, maksudnya aku tulis ini supaya lebih gampang aja buat ngejelasin konsepnya. Nah, ini kamu udah lihat di sini kan ml, berarti Be dengan O, ya dia bakal membentuk BeO. XL di sini adalah CaO dan QL adalah MgO. Nah, ini namanya senyawa oksida gitu, logam oksida. Ketika bereaksi dengan air, dia akan membentuk beryllium hidroksida. Begitupun yang ini, mereka semua pada golongan yang sama ya. Jadi bentuk senyawanya sama semua. Ini akan jadi MgOH2. Nah, pertanyaannya, yang mana dari ketiga ini yang paling mudah melepaskan OH- gitu? Yang mana yang paling basah? Nah, ini tuh balik lagi sebenarnya ke soal yang nomor 42. Jadi kamu tuh penting buat ngerti definisi jari-jari sih sebenarnya kalau menurut aku. Ini ya. Langsung aja deh. X ini kan jari-jarinya paling besar. Let's say gambar, kita sini gambar X. Ini adalah inti. Ini ada kulit pertama, dia punya 4 kulit kan, 2, 8, 8, 2. Nah, 2 elektron di kulit terluar. Kalau kamu pengen tahu, sebenarnya ikatan ionik itu ikatan yang terjadi antar elektron valensi aja gitu. Jadi sebenarnya ini ya, kita ambil contoh yang elektron yang di sini. Jadi si OH-nya itu nempelnya tuh kayak gini di kulit terluar, gini. Ini ada OH juga, OH-. Nah, semakin besar jari-jarinya, ya semakin jauh jaraknya, berarti kan interaksinya semakin lemah ya. Semakin jauh, tadi balik lagi ya, interaksi lemah, ya semakin mudah lepas. OH mudah lepas. Kalau OH-nya mudah lepas, ya dia semakin basah. Nah, jadi ketahuan jawabannya itu adalah yang XL, CaO. Karena dia jari-jarinya paling besar. Makanya kalau tren keperiodikan unsur dulu mungkin kamu disuruhnya hafalin gitu.
Untuk alkali, logam itu dari atas semakin bawah, dari atas semakin ke bawah, itu sifat basanya meningkat. Dari mana? Ya dari sini. Dari sini, penjelasannya itu dari sini. Karena dia semakin mudah melepaskan OH-nya, semakin bersifat basa. Gitu. Oh ya, kalau yang ini, yang D dan E, kalau in case kamu penasaran, kok aku penasaran, itu gimana, kenapa dia jadi asam gitu. Z ini kan tadi apa, Cl ya, L itu O, berarti ini ClO, ini ClO2. Ketika dalam air, ini tuh bakal membentuk HClO, benar nggak sih? H2ClO2, benar nggak? H2, aku agak ragu nih. Kayaknya nggak 2 deh. Nanti kamu cek lagi deh ya. Ini kayaknya bukan H2 deh, H aja. HClO. Gini. Kayaknya kayak gini. Nah, kayaknya kayak gini. Mungkin satu hidrogennya itu jadi gas hidrogen gitu yang dibebaskan. Nah, ini tuh jadinya asam. HClO2 itu kan asam klorid, HClO3 itu asam klorat. Ya kan? Jadi dia, makanya tadi aku bilang abaikan dulu yang ini karena dia itu asam gitu. Mostly senyawa yang ikatannya kovalen, non-logam dengan non-logam itu bersifat asam. Jadi dia sebenarnya kalau dalam ujian kamu udah bisa eliminasi nih si D dan E, langsung cari antara A, B, dan C gitu.